Ini pun sebenarnya sangat membutuhkan sekali. Iya, sebetulnya cuman dikarenakan di sini minim, istilahnya peternak pun lokasi lah. Jadi kalau masalah jadinya nanti kayak apa? Iya, yang penting intinya kan berusaha menanam ya. Iya, yang penting berusaha menanam, merawat. Kalau masalah rezeki ini kan tiga ikat. Ini nanti sampan bagi orang 3, sampean Pak Dasun sama Pak Hasim. Nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan YouTube channel Putri Tunggal 84. Pada kesempatan sore hari ini seperti biasa masih di seputaran pemukiman transmigrasi Kalimantan Utara, Indonesia. Pada saat ini saya berada di transmigrasi Sepunggur tahun penetapan 2016. Dan saya saat ini mau menuju tempat lahan pertaniannya Pak Nirvani ya, atau lahan pertaniannya Pak Nirvani lah. Lebih tepatnya beliau sekarang masih mengembangkan daun bawang ya. Wah, jalannya hati-hati. Betak kayak ini ikut ya, belajar belusuan ini. Ikut ke lahan. Nah. Bisa nggak? Ikut bapaknya, sekali-kali ikut bapaknya belusukan ke lahan-lahan ya. Nggak apa-apa kan? Ikut ke lahan pokoknya. Orang bapaknya kan ke lahan-lahan seperti ini. Jadi kamu belajar ikut belusuan. Nah, ini Pak Nirvani saat ini lahannya semakin luas ya, tanaman daun bawangnya itu di situ juga sudah subur. Cuman saya kameranya menghadap ke arah matahari, jadi nggak begitu jelas ya. Kalau yang sana baru kelihatan jelas. Nanti kita ngobrol-ngobrol sama Pak Nirvani. Di sini Pak Nirvani mulai tahun 2025 Pak Nirvani baru bisa bertani ya. Nah, itu daun bawangnya sudah luas. Pak Nirvaninya lagi serius betul itu di sana. Kamu tunggu sini aja ya. Ya lewat sini, atas sini itu anu. Apa namanya? Becek tuh. Ini tempat sayur namanya. Udah panen lagi di sini Pak Nirvani. Assalamualaikum. Woi, lagi serius betul kayaknya Pak Nirvani ini. Serius. Kok keringetan kopios gitu? Iya, yang namanya kerja. Salim. Amit Pak. Biasa orang kerja ya kayak gini keringatan. Kopios. Tadi habis itu kan karena apa? Manen enggak, apa? Timun sama kacang panjang itu kan lanjarannya kurang. Tadi ngambil ke hutan langsung tak pasang lagi. Oh di sana. Iya, yang di sana itu. Ya, tadi pagi nyangkul di sana. Iya. Wih, ini ya Pak Nirvani ini makin lama makin hari makin luas loh tanaman daun bawangnya. Makin berkembang. Iya. Bukan segulut 2 gulut ya. Ini ya, bisa-bisa nanti 3/4 bisa ditanami daun bawang semua ini pas sama Pak Nirvani ini. Ya insya Allah nanti ke depan tanamin semua nih. Soalnya awal mula dulu cuma di sini ya Pak Nirvani ya. Cuman 5 gulutan. 5 gulutan. Ya. Sekarang sampai ujung sana sudah tanam semua tuh. Bahkan kemarin udah saya tambah lagi ke sana. Nah, tambah lagi gulutan ke sana. Nanti kita lihat bareng-bareng ke sana. Iya, nanti bisa dilihat ke sana. Jadi memang apa ya, bukan Pak Nirvaninya yang nggak mau bertani ya dulunya, tapi karena lahannya. Iya. Tapi alhamdulillah pada saat ini lahan Pak Nirvani sudah bisa dikelola dengan baik ya, secara alhamdulillah. Sudah bisa. Ini sambil ini ya, maaf ya, ini enggak apa-apa. sambil nyabutin rumput kayak gini nih.
Jadi apa ya, rumputnya biar nggak terlihat gondrong. Iya. Sambil jalan sedikit-sedikit Langsung dicabut, saya cabut dikit-dikit. Biar nggak terlalu lebat juga kan, nanti tanamannya biar nggak kalah. Iya. Ini kayaknya sudah layak panen ini Pak. Sebetulnya udah layak panen, cuman ini nanti rencana mau saya buat ini semua, buat bibit. Enggak, seumpamanya nanti ada orang beli bibit, kira-kira ada nggak Pak Irfani? Kalau mungkin kalau sekitar 10 hari sampai 15 hari Pak. Oh, kalau 10 hari 15 hari insya Allah ada lah. Insya Allah ada ya. Kalau 10 kilo aja insya Allah. Oh ya. Cuman memang kalau untuk bibit memang untuk saat ini belum ada memang. Memang semuanya masih untuk konsumsi semua. Jadi memang sengaja saya belum bikin untuk bibit. Nah, cuman ini saja nih rencana mau, itu kan sudah saya dapat kemarin itu. Sama sebelah sana itu nanti mau saya kembangkan lagi untuk yang ini kan. Oh, berarti yang di sini yang dicabut ini dikembangkan di sana Pak? Ya, ini saya kembangkan di sana. Ini nanti ini yang masih ini itu nanti saya cangkul dulu. Oh, dikecil-kecil lagi. Ya, dikecil-kecil lagi biar siram pupuk. Dipupuk nanti biar perkembangannya cepat. Rencana seperti itu. Nah itu ya, bisa bukan apa ya, kami di sini selalu bikin konten itu sesuai yang ada di lapangan ya, bukan mengada-ada ataupun diada-adakan ya. Jadi kami pun tidak dibikin rekayasa seperti itu, misalnya Pak Irfani sana dulu kerja dulu, tidak. Tapi ketika Pak ada beliau di rumah ya kami konten di rumah, ketika beliau di ladang kami pun kontennya di ladang, seperti itu ya. Jadi tidak ada istilahnya suruh sana suruh sini atau Pak Irfani suruh menyangkul dulu biar di konten, tidak. Seperti itu. Memang jadi untuk akhir-akhir ini aktivitas saya selalu di kebun. Kebanyakan di kebun karena ya itu tadi. Ya kayaknya selepas Pak Irfani lahannya kering ini, kayaknya Pak Irfani memang di kebun. Ya insya Allah istilahnya 97% itu saya di kebun. Di kebun. Iya, 97% di kebun. Terkecuali kalau baru ada undangan di luar atau ada keperluan tuh baru saya ini. Selama nggak ada keperluan di luar, nggak ada undangan, nggak ada apa, ya insya Allah saya tetap di kebun. Betul Pak. Karena memang ya namanya orang bertani masa mau di rumah terus kan gitu. Ya kita harus tetap melihat tanamannya bagaimana, perkembangannya gimana kan. Betul. Kita lihat juga kan itu. Wah, ini kates apa ini kok daunnya beda kan ya Pak? Kalau dulu sih bijinya itu California, cuman nggak tahu nanti kok daunnya beda, ini kates apa ya? Iya, nggak tahu daunnya nanti. Kok beda gitu. Ya, yang penting tapi ditanam aja lah. Subur betul ini. Iya, ya karena dipupuk terusan. Ya, jeruknya ini pun jeruknya pun tuh lumayan mulai subur. Nah, ini yang segini-gini masih lumayan. Masih dalam masa pertumbuhan ya, ini masih masa pertumbuhan. Nih. Ini udah sampai ujung sana udah saya tanamin, itu di tengah itu juga sudah saya tanam. Dan sekarang Pak Irfani pun nyemprotnya menggunakan sanyo. Iya. Jadi nyiramnya tidak harus, udah nggak pakai cap lagi ataupun tangki semprot ya, tapi sanyo. Ini kabelnya dari rumah sana itu nyambung dari rumah ke sini nih, sanyonya di sini. Ini 150 meter kali 2, berarti 300 meter. 300 meter itu sanyonya. Ini berarti sama anunya juga ini, sanyonya baru juga ini. Harga berapa kemarin Pak? Kemarin saya beli 530 ya. Ya, merek nasional tapi. Oh, ini langsung berarti untuk apa namanya ini? Ini untuk fermentasinya. Berarti nyemprot pupuknya. Ya. Oh. Ini jadi langsung nyemprot tanaman langsung sekalian pupuk. Oh, gitu. Ya. Ini yang udah jadi nanti kan disaring kayak gini nih Pak, jadi modelnya ya. Nah, ini. Oh, diambil airnya aja ya. Airnya saja. Ini. Diambil airnya, dipindah ke sana, terus di sana semprot pakai sanyo. Disemprotkan. Ini. Kalau itu langsung di sini kan nanti kan tosennya juga cepat kotor kan. Iya, betul. Jadi ini harus disaring dulu. Ini.
Ya, karena di sini untuk sekarang memang pupuk kandang sangat minim sekali ya Pak. Iya. Adapun 1-2 yang masih apa namanya punya hewan ternak ya. Iya. Contohnya di 2016 ini baru berapa Pak? Baru Pak Marwanto sama Pak Joko Sutrisno sama Pak Wiono. Pak Wiono aja baru-baru. Sekarang ini Bang Uman juga baru beberapa hari kan. Itulah jadi di sini sangat minim sekali pupuk kandang ya. Iya, sehingga masyarakat di sini pun sebenarnya sangat membutuhkan sekali. Iya, sebetulnya cuman dikarenakan di sini minim, istilahnya peternak pun jarang. Jadi sangat terpaksa menggunakan pupuk-pupuk ya pabrikan seperti itu. Kimia. Karena sebenarnya sih pupuk pabrikan itu ya bagus. Cuman ya itu tadi memang semua itu ada nilai minusnya. Ada batasnya lah seperti itu. Kalau terus-terusan menggunakan pupuk pabrikan, otomatis tanah pun akan rusak. Seperti itu. Harus diselingi dengan menggunakan pupuk kompos seperti organik seperti itu. Memang di sini saat ini memang minim sekali saat ini ya. Mudah-mudahan nanti kedepannya di sini banyak peternak ya, sehingga petani-petani di sini bisa menggunakan pupuk-pupuk kompos ataupun organik seperti itu. Nah, ini kan bagus juga kan. Tanaman atasnya ini. Kalau tunggu sana aja Dok, ikut sana belakang, ayo ya, ayo ikut ayo. Nah ini yang kemarin saya cabut ke tempat Mbak Haris 20 kilo kan kemarin. Nah, itu yang itu tanaman yang bareng 1 hari sama Mbak Haris itu. Yang mana? Itu yang ada sana tuh, ya. Itu yang depan, yang depan apa belakang? Yang depan, belakang. Oh yang belakang. Yang belakang. Oh yang belakang juga itu tempat Mbak Haris kan, mungkin di sana juga kan tanahnya tanah berbeda sih tempat Mbak Haris. Memang tanahnya sana beda. Kalau di sana tanahnya berbeda dengan tanah di sini ya. Kalau di sini masih campuran gambut, semi gambut di sini ya. Gambut ya kalau sini. Kalau tanahnya tempat Mbak Haris itu tanah. Jadi apa ya? Daun bawangnya hijau. Ya mungkin baru sekali sih. Iya, baru sekali juga. Tapi berbeda juga Pak, yang ditanam apa cangkulannya terlalu dalam, berbeda juga. Iya. Kalau yang untuk yang belakang, yang tanaman awal itu, memang bagus, hijau royo-royo. Wah ini keladi juga subur-subur di sini. Keladinya juga sudah mulai tumbuh. Udah mulai subur-subur. Nih. Tuh daun bawangnya ini juga udah berani konsumsi ini layak konsumsi. Tapi ini kayaknya kena ulat ya Pak? Jamur. Oh. Karena kemarin terlalu panas itu kan. Waktunya harusnya udah nyemprot, ini badan nggak sehat, belum ada sanyu, akhirnya kan terlambat. Oh iya. Hampir 2 minggu saya kurang sehat badan. Ini mungkin sih dalam waktu 15 hari itu bisa pulih kembali nih Pak. Insya Allah bisa pulih. Ini kan kalau daun yang lama ya, nanti kan kuning ini sudah mulai kelihatan tunas baru lagi kan, hijau lagi. Kalau yang tunas baru muncul lagi, baru ini bisa dipanen. Ini sudah sebenarnya ya layak panen. Ini sudah layak dipanen sebetulnya. Layak dipanen dan juga sudah beranak banyak ini. Nah, ini tambahan lagi di belakang. Nah, ini semakin luas aja ini tanaman daun bawang Pak Ngirfani ya. Nih kemarin ini sudah 1 minggu yang ini. Kalau yang ini 3 gulutan ini baru kemarin siang nih. Oh ini yang ini ya, ini yang 3 hampir 4 3,5 ini baru kemarin siang. Masih ada cangkulan lagi di sana. Udah siap lagi tempatnya. Jadi makin luas aja ini tanaman tanaman daun bawang Pak Ngirfani. Ya memang sih daun bawang ya, seumpamanya harga 30.000 aja masih bisa masuk kan Pak? Ya. Seandainya murah-murahnya 30.000 itu masih masuk, karena apa ya? Harga kan kemungkinannya masih turun naik ya. Untuk sekarang sih memang harga masih belum stabil, 50 lah, 50.000. Tapi kan mungkin kedepannya bisa ya, turun karena makin 40, banyak kan. Ya, bisa 40. Bisa tapi kalau 30.000 itu kan masih masuk ya Pak ya.
Sebetulnya masuk. 30.000 aja sebetulnya juga masih masuk. Ya, masih masuk. Memang ya kita namanya petani kan ya kita ngikuti harga juga kan. Kita juga tidak bisa memaksakan harus sekian kan, nggak bisa. Kita juga harus lihat pasaran di sana di luar, betul kan, di luar. Jadi untuk apa namanya harga di sini kan sekarang sekira ada variannya, ada variannya, maksudnya yang bagus tanpa bercak itu saya dengar harga berapa, 50 kah? Iya, masih 50. 50. Tapi jangan kalau yang ada kan daun bawang kan seperti ini ya. Kayak di sana kan ada bercaknya seperti itu kan. Ada yang bintik-bintik itu harganya bisa sekitar 40, 45 gitu. Saya dengar sih seperti itu sih kabarnya. Kabarnya pembeli seperti itu. Ya mudah-mudahan nanti bisa standar aja 50.000 ya Pak. Iya, insya Allah. Mudah-mudahan saja nanti bisa standar seperti itu. Syukur bagi nanti bisa naik lagi. Iya betul. Harapan kami kan di sini sebagai petani kan seperti itu ya. Harga biarpun tambah naik ataupun standar lah, misalnya harga 50 gitu, terus harapan seperti itu karena untuk apa ya, merawatnya pun ini dengan biaya bukan sedikit ya. Dari mulai pupuknya, dari persiapan tempatnya. Ini seandainya tidak dicangkul sendiri, ini segini lebarnya itu sudah berapa hari gitu. Cuman ini kan Pak Nirvani dengan cara dicangkul sendiri. Dikerjakan sendiri. Tanpa membayar orang lain. Jadi seluas ini sampai ke sini nih dikerjakan sendiri sama Pak Nirvani ya. Pak Nirvani sendiri. Saya masih di sana. Itu sakulnya masih di sana itu. Ya memang ya kita ada waktu dikit ya kita kerja. Cangkul. Ada waktu lagi kerja lagi. Betul. Karena juga nggak cuman satu yang dikerjakan, banyak yang dikerjakan. Iya betul. Cuma nyangkul pun sambil nyambi sana ya Pak ya. Iya, tetap masih sana untuk sini, masih tempat lombok sana, tempat kacang panjang, juga bawang pre yang di sebelah sana juga kan. Jadi semua dikerjakan sendiri. Nah, jadi alhamdulillah makin luas saja Pak lahan pertanian Pak Nirvani ini. Apa namanya? Tanaman daun bawang ya. Serainya kayaknya kurang ya Pak? Ya masih karena kemarin masih terlalu banyak piritnya. Iya. Masih banyak yang mati. Apa namanya, tanahnya kan tanah bekas tanah timbunan ya. Galian baru. Jadi belum bisa ditanam. Belum subur ya. Ya ada sebagian hidup yang kena tanah aslinya ya. Kalau yang bekas tanah timbunan itu belum bisa maksimal. Tapi nanti juga bisa ditanam lagi tuh di luar sana masih banyak juga. Nah, ini tanaman katesnya ada. Ini sela-selanya ada tanaman kates juga itu. Iya. Ini ya semua tak kasih lah. Kalau masalah jadinya nanti kayak apa? Iya, yang penting intinya kan berusaha menanam ya. Iya, yang penting berusaha menanam, merawat. Kalau masalah rezeki hidup kita kan sudah berjuangkan untuk hidup merawatnya. Tapi masalah rezeki, masalah hasilnya itu kan yang menentukan aja. Betul, kita yang penting sudah berusaha seperti itu. Mudah-mudahan ya dengan usahanya petani-petani di sini bisa meningkat ya, seperti itu. Karena ya seperti tadi saya katakan, sebenarnya ini ya tanah seperti ini nantinya kalau banyak pupuk-pupuk organik, semakin diolah semakin bagus. Ya, semakin bagus. Semakin diolah semakin bagus. Tapi karena minimnya, kembali lagi karena minimnya pupuk organik di sini, sehingga seperti contohnya di 2017 dulu hanya mengandalkan pupuk-pupuk pabrikan ya. Nah, pada akhirnya sekarang di sana saat ini sangat kesulitan untuk mengolah lahan seperti itu karena tanah kayak padat, semakin padat seperti itu.
Memang kalau terlalu banyak pupuk kimia memang padat. Jadi Pak Ngirvani sekarang ya memang masih menggunakan pupuk pabrikan ya. Ya. Cuman Pak Ngirvani juga masih menggunakan pupuk organik dengan cara difermentasi lalu disemprotkan ke apa namanya ini, ke tanaman daun bawang. Ya. Sekaligus memupuk, sekaligus pupuk, sekaligus nyemprot, ya kan? sekaligus menyuburkan tanah. Dan ini lomboknya, ini kayak cakra ya Pak ya. Ini kok besar-besar seperti ini? Cakra. Ini cakra, kayak cakra, mirip cakra tapi cakra, besar panjang, ya. Besar panjang. Besar. Kalau cakra yang hijau seperti ini biasanya kecil-kecil, cuma segini aja. Ya, biasanya kecil-kecil seperti ini. Itu tapi ini loh, tuh bisa panjang. Besar. Tapi kalau biasanya kalau cakra yang putih memang panjang, tapi ini cakra hijau. Model itu memang agak panjang putih gitu, agak besar, agak panjang. Cuman kalau yang cakra yang biasa itu kan hijau, cuman pendek juga, enggak terlalu besar juga. Jadi seperti itu. Untuk tanaman yang sana bagaimana perkembangannya Pak? Ya alhamdulillah lumayan juga di sana. Bagus juga ya. Lumayan menghijau. Ini peralatan di sini. Loh, ini jenengan mau istirahat Pak? Belum. Tapi lo sudah jam 6 loh Pak. Jam sore ini. Enggak apa-apa, biasa. Yang penting belum kelewat maghrib aja. Iya, betul. Ini sudah jam 6 sore. Pak Ngirvani tetap aktif di lahannya. Biasalah, namanya juga petani. Kita di rumah juga cuman bengong nganggur aja, daripada nganggur kan mending aktivitas di lahan ya. Iya. Dan sore, waktunya sore seperti ini kerja malah enak, enggak terlalu panas. Enggak panas. Kita mau entahlah kapan-kapan mau beli selang lagi. Lah ini daun bawang? Ini maaf, ini nanti sampan Jawa ya. Duh, buat sampean. Ini maaf ini, biar enggak apa-apa. Nah, ya 3. Ini kan 3. 3 ikat. Ini nanti sampan bagi orang 3, sampean, Pak Dasun sama Pak Hasim. Ini ya istilahnya sedekah lah, karena hasil saya kayak gini kan itu. Waduh, ini. Nah, saya kesini tujuannya mau bikin video bikin konten di sini. Sama Pak Ngirvani malah dikasih ya barangkali mau bikin takwan lah, mau bikin mendoan. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Ngirvani. Semoga ya, rezeki adanya kayak gini. Terima kasih sekali Pak. Ya sama-sama. Semoga rezeki jenengan tambah. Amin. Terus amin. Tanamannya tambah banyak, tambah subur, ya, berkah selalu Pak. Amin. Ya. Amin. Jadi alhamdulillah sekali ya. Saya kesini tujuannya itulah rezeki ya. Ya. Itulah rezeki yang tanpa kita menyangka-nyangka kan. Tunggu situ saja Dok. Tunggu situ Dok. Bapak tak kesini dulu sebentar. Tunggu situ ya. Saya mau lihat tanaman di sini, daun bawangnya sama apa namanya nih, terong ya. Ada terong, ada lombok, ada tuh kacang panjangnya juga udah mulai. Kacang panjang mulai merambat itu. Sana. Terus ini terongnya terong lalap ya. Terong lalapnya juga sudah mulai buah. Ini terongnya yang bulat lalap sudah mulai berbuah itu. Itu ada buahnya, masih pendek ya. Nanti semakin hari itu semakin banyak anunya, bunga-bunganya. Ya, insya Allah ini sudah semakin banyak nih buahnya. Itu buahnya itu sudah kelihatan. Nih, ini udah kelihatan besar nih. Mulai. Ini bukti keseriusan Pak Ngirvani ya. Ini buahnya di sana. Kayak gini nih. Sudah mulai buah dan daun bawangnya di sana itu hijau-hijau. Tuh. Memang tumbuhnya kurang apa ya? Di sini masih jarang-jarang ya Pak ya? Iya. Nggak tumbuh semua. Timun juga. Ini alhamdulillah. Sudah mulai buah. Udah. Tadi udah diambil anak-anak itu pada bikin tulisan tadi katanya. Nggak tahu kemana. Kalau timun cepat buah memang. Iya. Nah, kalau di sini memang tanamannya kurang apa namanya? Nggak hidup semua kayaknya Pak ya.
Masalah kemarin pas nanam ini kan pas pasang besar itu banyak yang tercabut. Banyak yang kentir itu padahal subur banget, hijau-hijau apik-apik ya, Pak. alhamdulillah lumayan juga hijau-hijau juga. Hijau betul ini ya. Tapi mungkin kedua kalinya nanti bisa bagus ini ya, Pak. insyaallah nanti karena bisa. dulu juga di sini kan sudah sering ditanami Pak. Kemungkinan ya, apalagi ini tanah kan ini kan tanah galian dari tanah dari bawah. Kan? Dari bawah. Jadi untuk tanah di sini kalau terlalu ke bawah itu memang susah, masih susah. Betul. Makanya kita pelan-pelan sambil ini kan. Nanti apalagi di pupuk organik di sini, Jos. Ya. Itu makanya kan kemarin mau saya semprot juga, cuman sayangnya selangnya belum sampai. Insyaallah lah nanti kalau udah ada rezeki pelan-pelan ya beli lagi satu roll lagi, udah insyaallah udah nyampe sini nanti bisa buat nyiram ini tanaman. Nih Lombok juga udah mulai ini lagi. Nah, Lombok juga sudah mulai tanam lagi itu. Pokoknya saya lihat di sini semakin hari lahan Pak Ngirfani ini semakin banyak. Nah, Lombok lagi di sini. Banyak perkembangan lah. Banyak perkembangan. Jadi Pak Ngirfani ini tidak menyia-nyiakan kesempatan saat ladang sudah bisa dikelola ya Pak Ngirfani. Insyaallah. Jadi ketika ladang bisa dimaksimalkan ya kita usahakan dimaksimalkan juga kan. Betul. Selama badan juga sehat. Iya betul. Kan, buat aktivitas di kebun kan gitu. Betul. Apa yang bisa kita kerjakan, apa yang bisa kita tanam, sebetulnya apapun bisa kita tanam. Yang penting kita mau aja lah. Dan seperti itu. Kalau model seperti ini kan alhamdulillah udah kering kan gitu. Betul. Jadi ya kita pelan-pelan sambil diusahakan, ditata lahannya kan. Semakin luas. Pokoknya mantap lah, Jos, pokoknya maju terus Pak Ngirfani. Ya, insyaallah. Baiklah Pak Ngirfani, terima kasih sekali. Sama-sama. Pokoknya terima kasih untuk semuanya. Mudah-mudahan jenengan sekeluarga sehat selalu. Amin. Panjang umur, murah rezeki. Amin. Dan dilancarkan dalam segala usahanya dan urusannya. Seperti itu. Terima kasih buat teman-teman semuanya, doa-doanya dan dukungannya. Saya ucapkan banyak terima kasih. Mudah-mudahan panjenengan semua di sana juga sehat selalu, panjang umur dan murah rezeki. Disehatkan selalu ya, sekeluarga tentunya. Mungkin begitu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Apabila ada salah kata juga mohon dimaafkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.